Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pelajar hebat Nusantara. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan mempelajari tentang ilmu pengetahuan alam, khususnya mengenai materi objek IPA dan pengamatannya untuk siswa-siswi kelas 7 semester 1. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan mengenal mengenai bab 1, yaitu objek IPA dan pengamatannya. Apa saja yang dipelajari dalam objek IPA dan pengamatannya? Yang pertama adalah istilah-istilah penting. Yang kedua mengenai pengamatan, pengukuran, besaran, satuan, dan sistem internasional. Dan yang ketiga adalah besaran pokok, besaran turunan. Oke. Apa itu objek IPA? Objek pada bab ini kamu akan mempelajari apa yang diselidiki dalam IPA, bagaimana melakukan pengamatan dan mempelajari pengukuran sebagai bagian dari IPA. Langkah awal untuk mempelajari benda-benda di sekitar kita dapat dilakukan dengan melakukan pengamatan atau observasi. Kita, individu yang melakukan observasi disebut dengan observer, sementara kegiatannya disebut observasi. Nah, apa saja yang kita lakukan? Untuk melakukan pengamatan, kita harus memiliki setidaknya 3 keterampilan profesional menjadi objek IPA. Pertama, melakukan pengamatan. Pengamatan dapat kita lakukan dengan menggunakan seluruh panca indera, baik mata, telinga, hidung, mulut, indera lainnya. Untuk apa pengamatan itu? Pengamatan itu digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang nanti akan kita gunakan sebagai penjelasan atau sebagai data yang kita gunakan sebagai proses keterampilannya. Setelah itu, kita lakukan interferensi atau merumuskan penjelasan berdasarkan hasil pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menentukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Yang terakhir adalah mengkomunikasikan atau menyampaikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan baik dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Selanjutnya, kita akan masuk ke apa saja sih objek yang bisa diamati dalam IPA. Objek dapat berupa benda sangat kecil, misalnya bakteri, virus, bahkan partikel penyusun atom. Juga dapat berupa benda-benda berukuran sangat besar, misalnya lautan, bumi, matahari, hingga jagat raya ini. Gambar di bawah ini menunjukkan ada beberapa benda yang dapat dijadikan sebagai objek pengamatan dalam IPA. Ada virus, ada pohon besar, dan mungkin juga ada ekosistem lain. Bahkan beberapa benda yang juga mungkin ada di sekitar kalian. Untuk apa kita belajar IPA? Nah, ternyata belajar IPA itu memiliki 4 kegunaan mendasar. Yang pertama, 1, kita dapat memahami berbagai hal di sekitar kita. Contohnya, kenapa ya matahari bersinar? Terus yang kedua, belajar IPA dapat membantu meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, matahari bersinar karena mengeluarkan energi sendiri. Energi sendiri tersebut dapat membantu kehidupan di bumi. Kemudian, kegunaan belajar IPA yang lainnya yaitu dapat menyelesaikan masalah. Contoh tadi, sinar matahari yang melimpah ternyata dapat memberikan kita energi untuk membantu proses fotosintesis ataupun mengeringkan pakaian. Atau misalnya, bagaimana ya cara mendapatkan air bersih dari air keruh? Kemudian, kegunaan belajar IPA yang terakhir itu kita dapat berpikir secara logis dan sistematis. Misalnya, jika datanya seperti ini, kesimpulannya bagaimana ya? Kalau matahari nggak bersinar lagi, di bumi itu bakalan kejadian apa ya? Seperti itu ya. Oke. Kemudian, pada saat penyelidikan IPA tentang alam, perlu diketahui bahwa penyelidikan IPA ini memiliki golongan-golongan pengetahuan. Di antaranya adalah pengetahuan di bidang fisika, kimia, biologi, dan ilmu bumi atau antariksa. Setelah mendengarkan penjelasan tadi, yuk kita lakukan feedback. Feedback pertama, 1. Apakah cinta, keadilan, dan kasih sayang termasuk objek yang dipelajari dalam IPA? Yang kedua, kamu mengamati seekor anak ayam yang mencari induknya ke segala tempat. Kamu menggunakan inderamu ketika melakukan hal tersebut. Jika dikaitkan dengan keterampilan proses pendidikan IPA, termasuk keterampilan apakah sudah kamu lakukan saat itu? Indera apa yang kamu gunakan? Ketiga, setelah kamu mengamati anak ayam tersebut, kamu kemudian membuat penjelasan bahwa anak ayam dapat bertemu induknya jika ia mencari lebih jauh lagi. Keterampilan proses apakah sudah kamu lakukan saat itu? Yang keempat, ketika kamu bertemu dengan ibumu, kamu menceritakan hal yang baru saja kamu alami.
masuk keterampilan apakah itu? Yang kelima, kamu adalah seorang ilmuwan terkenal. Sekarang ini kamu sudah melakukan penyelidikan suatu zat dengan tujuan ingin mengetahui zat tersebut. Bidang apa yang kamu tekuni saat itu? Nah, jika kamu sudah tahu fiturnya, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.